Halo Sobat BNL, selamat pagi, siang, sore, malam. Ketemu lagi barengan saya Danin Sibilo di podcast BNL Haki Bawah Hoki. Nggak kerasa sekarang udah episode ke-601 ya. Belum. Mudah-mudahan nanti sepanjang itu gitu ya. Karena sekarang makin banyak ternyata pemilik UMKM itu yang makin ngeh gitu ya. Bahwa wah, penting banget ya ternyata hoki. Iya jelas penting banget dong. Jangan sampai nanti nggak dapat hoki, malah dapat ruginya gitu ya. Gara-gara mereknya belum dipatenin gitu. Nah, sekarang di episode ke-6 kita akan ngebahas seluk-beluk mengenai kekayaan intelektual dalam industri kecantikan. Jadi untuk bapak-bapak mungkin ya, mas-mas yang sekarang lagi nonton, ayo Sobat BNL, ajakin istrinya, ajakin pacarnya nonton karena ini adalah brand yang sudah nggak usah ditanya lagi. Istri saya waktu tahu saya mau ngobrol sama salah satu narasumbernya ini ya, co-founder yang sudah hadir ini, langsung ya tiba-tiba bilangin, "Pak, nitip shader Gambit," katanya. Apa itu? Saya tidak tahu. Tapi ternyata kalau brandnya begitu disebut langsung paham ya. Salah satu brand yang terkenal adalah Something. Nah, pasti langsung ngeh nih. Kalau gitu, boleh saya sapa dulu ada Pak Benny Yahya selaku co-founder dari Beauty Hall Group Indonesia. Selamat sore, Pak Benny. Sore. Gimana kabarnya? Baik. Aduh, kayaknya udah capek nih ya. Karena begitu flight tadi di helipad atas Menara IGS nih, langsung turun ke bawah. Pak Benny, kalau ngomongin tentang Beauty Hall Group itu kan ada beberapa brand-brand yang memang sudah sangat-sangat terkenal gitu ya. Di segala kalangan yang ada di masyarakat gitu. Contohnya Beauty Hall sendiri, setelah itu ada Something, Amaterasan, setelah itu ada Glowing juga. Dan masih banyak lagi ya, contohnya produk baru, ini ada Eau de Parfum juga ya. Ada parfum baru kita dan juga ada lip balm dari Something gitu ya. Nanti kita akan coba perkenalkan dulu, tapi terlebih dahulu saya coba dong mau tanya-tanya dulu, ngobrol-ngobrol santai sama Pak Benny. Pak Benny, Beauty Hall Group ini sudah berdiri sejak tahun berapa berarti waktu menjabat sebagai co-founder itu? Kalau Beauty Hall sendiri itu untuk platformnya ya, sebagai platform penjualan online sendiri itu udah dari 2015 sih. 2015 berarti sudah hampir 10 tahun ya. Sedangkan kalau misalnya untuk brand-brandnya Something udah dari 2019 gitu. Oke, berarti 5 tahun setelahnya gitu. Nah, produk pertama yang paling kali pertama dikeluarin sama Something itu sebenarnya apa? Yang tiba-tiba ngebuat semuanya jadi blow up gitu. Wah, ini Something. Serum ya? Iya. Waktu itu saya ngeluarin 3 serum ya untuk pertama kali. Oke, 3 serum tuh apa aja tuh? Boleh sekalian dikenalin dong. Niacinamide, terus abis itu juga ada hyaluronic dan AHBH. Oke, dari 3 itu sampai akhirnya sekarang menjalar gitu ya, semakin menggurita ke lini-lini produk lainnya. Gitu. Termasuk makeup. Termasuk makeup dan juga tidak hanya skincare, sekarang ke kosmetik gitu ya. Iya, betul. Yang sampai detik ini percaya nggak percaya Sobat BNL itu sampai sudah ada yang ngedup ya, atau istilahnya itu ada yang memalsukan. Nanti kita akan bahas sampai situ Pak Benny ya. Iya, boleh. Karena itu bahasannya cukup seru. Sebelum itu kita mau bahas dulu, kalau nggak percaya kalau Something ini adalah emang brand yang stand out dan juga udah go internasional, itu pernah mendapat penghargaan yaitu langsung dari Bapak Menkumham pada saat menjabat, yaitu Bapak Yasona Lawli. Betul. Sebagai anugerah merek Indonesia 2023. Ceritanya gimana? Ya waktu itu kita sempat ini kan mau ngedaftarin merek juga gitu untuk Something sendiri. Terus kita juga mau daftarin karena kita ada rencana ekspansi juga gitu keluar. Jadi kita daftarin di banyak negara gitu, dan kebetulan kita dapat penghargaan, dapat merek terbanyak juga gitu yang mendaftarkan di banyak negara, yaitu 123 negara. 123 negara. Iya, dan pendaftaran tercepat juga gitu di 1 bulan 8 hari. Wow. Dalam satu bulan 8 hari, bukan main 123 negara ya. Ini prosesnya seperti apa pada saat itu? Apakah setelah itu langsung maju sendiri, ngajuin sendiri, atau kayak gimana gitu? Oh enggak. Gimana Pak Benny? Ceritain dong Pak Benny. 1 bulan loh. Iya. Ya pastinya waktu itu kebetulan saya kan kenal sama BNL, terus kita konsultasi juga gitu ya sama BNL. Kita ada planning nih mau mendaftarkan merek Something ini di 123 negara, karena kan mungkin dengan rencana ekspansi kita yang cukup cepat juga gitu ya. Jadi kita koordinasi gitu untuk dalam beberapa hari, dan kita planning, akhirnya BNL bisa ya mewujudkan itu gitu dalam 1 bulan 8 hari gitu untuk mendaftarkan itu semua. Bukan main ya, BNL paten ini ya. Masa iya masih dipertanyakan kualitasnya gitu loh ya. Ini milih hostnya aja juga nggak main-main gitu ya. Pak Benny Yahya juga mau berkenan diundang ke sini, bukan main BNL paten nih.
Selain itu, yang sebenarnya pengen saya pertanyakan itu ya, Pak Benny, adalah ada sebuah story gitu ya, reels kalau nggak salah itu dari akun Instagram @bnlpaten, di mana di situ Pak Benny Yahya diminta diminta untuk memberikan pesan kesan, lalu kemudian ada tampilan juga Pak Yasona Laulin langsung memberikan secara langsung. Betul. Ada nggak kata-kata yang disampaikan oleh Pak Yasona pada saat itu? Pada saat memberikan tuh apa itu? Dia ngomong apa? Karena nggak semua orang loh bisa menerima anugerah merek Indonesia. Dan ini untuk tahun 2023. Gitu. Seingat saya sih, ya dia cuma nyampein, ya kerja bagus ya. Kayak Sona, jangan gitu. Kasih kata-kata apa kayak gitu ya. Karena mungkin saking banyaknya kali ya. Ada mungkin dari beberapa ini juga ya. Mungkin beberapa perusahaan juga gitu. Tapi mungkin bukan dari kosmetik aja gitu dan yang lain-lainnya gitu. Ada yang kopi dan lain-lainnya gitu. Dan Beauty Hall ini salah satunya yaitu dari kosmetik gitu ya. Dan juga skincare, bukan main. Nah, nanti kita akan bahas lagi soal pencapaian-pencapaian lainnya. Tapi boleh sekarang kita ceritain. Jadi ini ada produk apa? Ini jujur saya juga belum pernah lihat nih. Di parfumnya ini launch-nya per kapan ini Pak Benny? Ini kita baru launch sih, baru minggu kemarin sih. Ini ada tea series gitu untuk yang Hin ya. Jadi wangi-wangiannya tuh berbau teh lah. Jadi kita udah infuse teknologi biar mood kita juga jadi bagus gitu kalau udah habis nyium wangi-wangian ini. Gitu. Jadi nggak perlu soal kopi gitu ya. Tapi ini nggak boleh diminum ya. Iya jangan. Tea-nya Hin, ini adalah tea. Jenisnya ada 4 betul? Iya betul. Perbedaannya apa nih? Untuk semuanya kan ada Hin tehnya gitu ya. Perbedaannya di apa itu? Cuma hanya di wangi tehnya sih, kan ada yang suka zencha dan lain-lain gitu ya. Ini saya cuma bawa zencha dan minty gitu. Ada lagi sih 2 lagi. Ya. Oke, jadi ini sudah tersedia di e-commerce-nya dari Beauty Hall ya, dan sudah bisa di purchase gitu. Lalu kemudian kita juga punya lip balm dari Something, ini juga baru. Ya, itu yang Seraplam yang kemarin ini viral lah. Ini lucu banget. Itu terjual 26.000 piece ya dalam 3 hari. Ya. Kok bisa gitu ya? Enggak, saya boleh tanya Pak Ben, harganya berapaan? Waduh, kayaknya 100 ribuan lah. 100 ribu, hanya dengan 100 ribu udah bisa dapetin lip balm dengan ini kok lucu banget ya, kayak bolpen ya. Iya. Tapi boleh dibuka Pak? Boleh. Dibuka. Boleh dipakai Pak ini jangan. Boleh. Kalau mau coba. Biar tahu gitu perbedaan. Iya. Wah ini istri pasti tahu gitu ya, pasti tahu nih. Ini terbaru dari Something gitu ya. Tuh ada brand-brand yang lain juga, tapi yang paling booming emang pada saat itu adalah Something gitu, sampai detik ini gitu ya. Nah, sekarang berarti sudah semenjak balik lagi ya Pak Benny ya. Kita ngebahas soal Beauty Hall dan juga keamanan-keamanan yang didapatkan pada saat sudah mengunci Haki, istilah sudah mengajukan Haki, sudah dibantu oleh teman-teman dari BNL Paten juga, bahkan dalam 1 bulan sudah mencapai 123 negara. Betul. Untuk Haki, bukan main ya. Nah, boleh kita sharing-sharing Mbak Benny, untuk Sobat BNL, mungkinnya sekarang masih ya merasa, aku kan masih UMKM, mana perlu sih gitu Haki. Gimana sih coba perlunya kayak gimana? Ini biar nggak peres gitu ya. Kalau istilah anak-anak zaman sekarang kan, itu hostnya peres gitu ya. Ini sama narasumbernya langsung nih. Kalau nggak percaya silakan Mbak Benny cerita dong. Mungkin untuk teman-teman UMKM ya, ini Haki benar-benar sangat penting ya. Mungkin kalau untuk tahap di awal gitu, mendingan lebih baik kita cari nama tuh kita udah berpikir untuk mendaftarkan Haki tersebut dulu gitu. Jangan-jangan ntar pas lagi usaha kita udah besar atau gimana, terus tiba-tiba nama kita ternyata nggak bisa didaftarkan nih di Haki. Nah itu kan jadi kita gimana ya sebagai pengusaha kan jadi kayak nggak ada kejelasan gitu. Terus juga belum nggak ada perlindungan gitu terhadap produk kita sendiri gitu. Nah itu soalnya benar-benar pengalaman pribadi saya juga gitu. Oh gimana? Jadi awal-awal kan sebelum saya buat Something ini kan juga saya ada 2 brand ya gitu. Sebelumnya juga ya saya main kayak buat-buat aja gitu, ya kan tanpa ngecek Hakinya. Terus pas lagi saya udah mau daftarin Haki, tapi sebelum saya kenal BNL Paten ya, adalah saya daftarin gitu di Bandung dan ternyata sempat ditolak juga gitu. Jadi ini mereknya udah ada gitu yang punya. Nah itu kan jadi kan ya gimana gitu udah cetak ya kan, terus jadi otomatis kayak dari sisi development produknya dan segala macam kan kita harus ngulang lagi kan dengan nama yang baru dan segala macamnya gitu. Nah itu sih. Jadi kalau untuk teman-teman UMKM lebih baik kita cek dulu memang namanya misalnya
available dan kita ya udah baru kita daftarin ke Haki. Jadi pas lagi kita jualan juga kita aman gitu. Iya, berarti Haki bisa dibilang ini Pak Beni ya, menurut Pak Beni sendiri adalah merupakan sekarang pondasi juga ya. Betul. Jadi jangan cuma mikirin per bis, kalau anak kuliah ini per bis nih, atau bisnis plan. Iya, jangan mikirin wah ntar belum jalan dulu atau gimana. Kan sering kali soalnya pemain UMKM itu yang baru bisnisnya belum jalan gitu. Ntar aja tunggu jalan dulu aja, ntar baru kita daftarin. Itu salah menurut saya. Gitu. Jangan sampai bisnis kita udah besar baru kita mencoba jadi masalah. Itu lebih repot lagi menurut saya. Gitu. Mendingan dari awal gitu. Kalau kita udah mau mulai sesuatu kita daftarin dulu lah Hakinya gitu. Dan ini bukan cuma untuk UMKM ya Sobat BNL, barangkali Sobat BNL nonton di episode perdana kita ya sama satu tangki apa itu kalau nggak salah ya? Iya bener, Profil Tank. Sama Profil Tank itu juga punya kendala yang sama di mana dulu mungkin orang-orang zaman dulu itu merasa apa itu Haki gitu ya, masih belum tahu, jalan sampai akhirnya banyak banget duplikatnya dan akhirnya overwhelm sendiri untuk ngadepin itu, untuk ngeberantas itu gitu ya. Nah sekarang kita ngebahas soal something yang ternyata Sobat BNL, Pak Beni juga ya tadi sempat kita cerita-cerita off air, yaitu banyak sekali duplikasinya dan itu tidak hanya untuk satu jenis produk tapi untuk beberapa lini produk. Ini gimana ceritanya Pak Beni? Ya mungkin saya ceritain satu aja kali ya yang udah paling sering dipalsukan gitu, terutama di serum. Jadi kalau kita lihat ini kan serum saya kan ini kan putih kan. Nah dia jadi memalsukannya, tadinya dia bening dicat minyak sama dia Mas. Niat ya? Warna putih dan terus dalamnya sendiri kita udah cek gitu, dalamnya diisi karena kan serum itu kan teksturnya kental dan agak bening ya. Nah, jadi dia isi dari sagu gitu untuk memalsukan produk saya gitu. Nah, dan itu tidak ada kandungan yang tidak ada. Jadi dia dijual terus lebih murah. Kan jadi kan ya seringkali kan kita tergoda, wah ini harganya miring banget gitu. Pas lagi beli gitu, tiba-tiba ya memang gitu kemasan kita gitu. Ternyata kan dicat kan masih bau cat minyaknya kan, kecium kan. Nah pas lagi kita ini dalamnya cek dalamnya ya cuma sagu aja gitu. Ya jadi sama dengan wajah kita tidak terserumi tapi tersagui. Gimana ceritanya? Jadi jangan sampai tergiur ya Sobat BNL, sekarang emang banyak sekali banyak jenis merek bahkan sekarang kalau yang saya tahu brand lokal sneakers pun sudah ada gitu ya yang ngedup gitu ya, bahaya, tapi ya itu nggak masalah, maksudnya bukan untuk perawatan wajah. Kalau sudah sampai skincare itu yang akan menanggung bahayanya juga kita sendiri gitu Sobat BNL ya. Nah Pak Beni, sebelum kita move ke pembahasan berikutnya, tadi Pak Beni sudah menjelaskan ya bahwa memang ada yang meniru serum kita seperti ini ya. Jadi ini sampai dicat menggunakan cat minyak sampai berwarna sama gitu. Betul. Kalau misal saya sebagai orang awam pengen kasih kado ke istri saya gitu Pak Beni, seperangkat gitu ya, dari serum lah sampai ke lip balmnya sampai ke di parfumnya juga. Nah ini cara untuk kita tahu kayak gimana? Secara kan mungkin masih banyak yang awam gitu Pak Beni. Betul. Ya, kalau misalnya saya sih bisa kasih saran mungkin ya ke teman-teman semua gitu. Ya pastinya kita harus membeli di toko yang benar-benar terpercaya lah gitu ya. Terutama karena kan saya sendiri sebagai pemilik merek, kalau misalnya ada reseller atau misalnya teman-teman yang ingin menjual produk saya gitu ya, dari e-commerce sendiri tuh meminta kayak ada surat penunjukan gitu bahwa benar-benar dia memegang merek asli gitu dari somethingnya sendiri. Gitu. Untuk menjadi authorized reseller dari something. Nah iya. Mungkin itu yang bisa teman-teman sekalian tanyain gitu ya, apakah toko tersebut ada nggak sih gitu penunjukan dari brandnya sendiri gitu. Maksudnya kalau misalnya mau beli produk lain atau gimana, tanya seperti itu gitu. Dan kita juga untuk teman-teman semua gitu jangan tergoda dengan harga miring doang gitu. Karena harga miring kalau misalnya dia nggak bisa menunjukkan itu, belum tentu nih benar-benar keaslian itu barang produk itu tuh kita nggak tahu gitu. Nah itu sih yang perlu diingat selalu gitu ya untuk membeli produk di terutama di marketplace atau e-commerce. Yang trusted gitu ya. Nah, karena gimana Sobat BNL, kalau ngomongin soal produk sendiri, tempat misal packaging aja gitu ya, itu mau ditiru plek ketiplek 99% pun juga bisa. Tapi selama kamu belinya bukan di authorized reseller atau malah di beauty hall sendiri gitu ya, di authorized official store-nya, udahlah mending nggak usah.
gitu ya Pak Beni. Karena pun sebenarnya di e-commerce juga sudah banyak sekali promo-promonya kok, tanggal kembar tadi yang Pak Beni ya betul ya, yang sering sekali mengadakan untuk potongan-potongan seperti itu. Jadi kalau misal aduh gimana ya caranya untuk dapetin produk something yang itu pasti udah trusted, aman, bukan duplikatnya, bukan KW-nya, beli aja di authorized resellernya. Karena authorized reseller dari something pun itu akan ada surat penunjukan yang tadi Pak Beni sebutin, yang itu hanya bisa dikeluarkan oleh something gitu ya. Iya, maksudnya pemilik brandnya lah. Pemilik ya, brandnya secara brandnya. langsung. Karena kan dia pemegang sertifikasi mereknya. Betul. Gitu. Nah, itu makanya merek itu penting lah untuk kita daftarkan gitu. Nah, karena kita bisa memberikan surat penunjukan itu. Gitu. Nah, itu lagi baliknya ke Haki lagi. Pada tanggal 8 Mei 2023, menurut info dari teman-teman BNL Paten, itu bener-bener Sobat BNL ya, jadi pelanggaran merek itu akhirnya dimuat dalam bentuk somasi terbuka di koran bisnis Indonesia, dan itu muncul iklan 1 halaman gitu ya. Kalau menurut saya Pak Beni, itu nggak perlu ditaruh di iklan koran, kita langsung datengin orangnya. Tapi nggak tahu juga ya Pak Beni siapa. Itu dia, itu dia. Ini saya enggak gitu. Itu agak sulit ya. Repot juga ya. Tapi ya namanya makin tinggi posisi Pak Beni pasti akan semakin kencang gitu ya terpaan badainya. Nah, akhirnya dari situ tapi something pasti aman dong karena kan sudah dilindungi. Ya udah pasti. Ada Haki ya kan, sudah dibantu oleh teman-teman BNL Paten yang tadi saya repeat sekali lagi, dalam 1 bulan 8 hari itu sudah bisa mencapai ekspansi ke 123 negara Sobat BNL. Nah, sekarang boleh dong ceritain Pak Beni. Kenapa akhirnya memutuskan untuk mempercayakan brand? Ini bukan main-main, untuk bisa mempercayakan brand dan Haki. Lalu kemudian diserahkan seluruhnya, dipercayakan seluruhnya kepada BNL Paten. Ini apa yang menjadi landasan pada saat itu akhirnya oke lah BNL Paten aja? Mungkin saya cerita dari awal pertemuan dulu kali ya. Boleh, seru nih, seru. Gimana? Iya, pertama awal pertemuannya kan dulu sebelum saya buat something kan juga saya ada brand ya. Betul. Yang dulu waktu itu partner saya sempat mengenalkan sama Pak Beni ya dari BNL Paten gitu. Untuk mendaftarkan merek itu gitu. Nah dari situ kan karena saya udah lihat portfolionya juga gitu ya, udah sempat mendaftarkan beberapa merek terkenal juga gitu, dan dari situ ya kebetulan komunikasinya juga enak, nyambung sama timnya juga enak gitu, terutama Pak Bambang, terus habis itu Budia gitu. Jadi ya dari situ kita baru mulai mempercayakan tiap kali kita ada pendaftaran merek ke BNL Paten gitu, dan kita lihat juga support dari tim BNL Paten juga sangat responsif ya. Jadi kalau apa-apa cepet gitu. Terus kadang-kadang yang terutama dari saya kan ya namanya pengusaha kan nggak gitu tahu nih soal permerekan ini gitu ya. Dan mereka tuh seringkali support dan memberikan edukasi lah ke kita gitu. Jadi kita sebagai pengusaha juga bisa belajar juga gitu dari situ. Kadang karyawan saya juga bingung, ini bosku kok jadi tahu banget nih soal merek gitu. Padahal kebanyakan ngobrol sama teman-teman dari BNL Paten aja gitu, saya dengerin aja. Jadi ngerti gitu. Iya kayak gitu. Nah dari situ ya udahlah kita percayakan semuanya ke BNL Paten aja deh gitu. Iya, oke. Nah akhirnya berjalan sudah berapa tahun berarti bersama BNL Paten Pak Beni? 3-4 tahun mungkin ya? Wah lebih. Lebih ya? Iya kan dari sebelum something juga saya udah sama BNL iya, Paten. Berarti mungkin 5 tahun ya. Sudah 5 tahun ini mengenal BNL Paten. Jadi 5-6 lah. Kan something aja udah 5 tahun ya. Berarti iya 6 tahun lah mungkin. Lebih dari 5 tahun gitu ya. Nah kalau Pak Beni ya, co-founder dari something aja percaya gitu, ya masa kamu enggak Sobat BNL gitu ya. Lagi pula portonya juga udah banyak banget. Termasuk kalau nggak percaya, sekali lagi saya ulangin ya, saya sendiri gitu ya, klien juga gitu dari BNL Paten ya. Dan memang saya sempat kagetnya Pak Beni adalah ternyata informasi yang disampaikan itu runut yang pertama, terus yang kedua itu responsif betul. Jadi kita dikabar itu secara periodik gitu ya. Kadang-kadang kita belum nanya udah ditanya. Iya, dan kalau kita miss juga dikasih tahu gitu. Jadi ya di situlah. Iya, kadang-kadang pun udah selesai nih ya masalahnya, sudah aman, udah Hakinya udah aman ya Mas Danin. Itu saya ditanya kadang-kadang, udah makan Mas gitu. Ini aneh nih. Oh ternyata Kak Astrid itu. Timnya BNL Paten. Oke, nah
Sudah selesai ya, kita ngobrol mulai dari tadi awal perkenalan, kenal BNL Paten, lalu kemudian something ini brand yang sudah go internasional. Kenapa bisa go internasional? Karena sudah diurus waktunya oleh teman-teman dari BNL Paten ya, menuju ke 123 negara dalam waktu 1 bulan, mendapatkan penghargaan dari Pak Menkumham pada saat itu di tahun 2023 sebagai menerima penghargaan anugerah merek Indonesia. Nah, sekarang coba boleh dong sekali lagi Pak Benny ini disampaikan kepada teman-teman UMKM atau mungkin sekarang nih yang lagi nonton nih biasanya muda-mudi nih ya kan ya, yang mungkin orang tuanya sudah punya bisnis tapi masih juga enggan untuk mendaftarkan Haki gitu. Boleh disampaikan pesan-pesannya mungkin Pak Benny. Waduh, kalau pesannya ya lebih baik kita mendaftarkan Haki tersebut deh. Jangan sampai ntar kalau udah ada masalah baru kita nyari gitu. Jadi kita baru berpikir untuk waduh kenapa nih, nyesel gitu loh. Kenapa kita nggak daftarin gitu dari awal. Nah itu sih sering kali karena UMKM dan merek-merek ya udah jalan dulu aja yang seperti tadi saya bilang gitu. Ntar pas lagi udah ketemu masalah atau misalnya ada yang duplikat baru tuh mereka sadar. Jangan, pokoknya pesannya sih ya kalau misalnya kita nggak mendaftarkan Hakinya ntar kita bakal rugi sendiri. Nah itu dia ya, karena podcastnya namanya Haki Bawa Hoki, jangan Haki bawa rugi gitu ya, nggak Haki bawa rugi gitu. Karena banyak banget ya Sobat BNL yang Danin lihat juga di kolom komentar YouTube-nya BNL Paten. Itu jangan lupa di subscribe juga, di like videonya. Di situ banyak tuh Pak Benny yang cerita di kolom komentar itu bahwa jangan jadikan Haki ini sebagai obat, tapi jadikan Haki ini sebagai tindakan preventif gitu. Iya, betul. Ya kan sebelum terjadi masalah ya itu harusnya diurus sudah, jangan sampai nanti ada masalah baru ayo dong obatin kami, jangan lebih sulit gitu ya. Iya betul. Pak Benny, barangkali ada yang ingin ditambahkan untuk penggemar something juga, mungkin buat Sobat BNL yang lain juga barangkali ada yang ingin disampaikan? Wah, apa ya? Ini juga. Barangkali dalam waktu dekat ini ada promo-promo juga di Beauty Hall, boleh diceritain juga dong? Iya, kebetulan ya di tanggal kembar depan juga kita bakalan ada promo terus gitu. Terus untuk customer something jangan lupa pakai something terus, dan kalau misalnya ada usaha gitu ya ke depannya bisa juga mendaftarkan Haki-Hakinya pastinya di BNL Paten. Mantap Pak Benny nih, aduh, gope bro Pak Benny. Pak Benny, pertanyaan terakhir, ini pertanyaan yang harus dijawab ya seluruh gestar kita, yaitu adalah sebutkan 3 kata yang paling merepresentasikan BNL Paten. 3 kata aja, apa aja tuh? 3 kata ya. Yang pertama? Responsif, yang kedua? Ya. Tanggung jawab. Tanggung jawab, mantap. Yang ketiga? Apa lagi ya? Responsif, tanggung jawab, sama edukatif. Bukan main. Tangan dong. Nah, gitu dong. Mantap. Ya. Oke, kalau gitu karena Pak Benny bisa menjawab semuanya 3 kata tersebut. Dapat hadiah dong saya. Betul. Saham dari BNL Paten. Langsung diberikan oleh Pak Benny. Pak Benny kami undang. Enggak. Oke, terima kasih Pak Benny. Waktunya sudah berkenan juga main-main ke sini, sharing-sharing cerita, kasus-kasus sudah dijelaskan secara nyata ya Sobat BNL ya. Ini bahkan sekelas something pun nggak menutup kemungkinan gitu ya bakal ada masalah-masalah seperti itu sampai akhirnya dimuat di satu koran halaman besar gitu ya. Ini sekaligus saya recap ya. Jadi itulah pentingnya Haki. Jangan jadikan Haki itu obat aja gitu ya. Boleh deh kalau udah terlanjur telat boleh, tapi sesegera mungkin ngurus gitu ya, didaftarin. Kalau masih belum mau ada rencana nih mau bikin produk, usaha, UMKM, langsung daftarin dulu. Jangan minder duluan. Ini produk mah masih kecil nanti aja. Jangan gitu. Kan kita harus punya mindset positif ya Pak Benny ya. Ini someday akan jadi produk yang besar. Daftarin sekarang juga ke BNL Paten. Teman-teman BNL Paten siap ngebantu. Mau nanya-nanya lebih lanjut boleh di follow Instagramnya @BNLPaten. Patennya PATENT ya. Di follow karena di situ juga banyak sekali konten-konten yang edukatif yang sampai detik ini juga sering ya saya tonton dan akhirnya jadi makin paham ya apa pentingnya Haki buat kita semua. Jangan lupa juga di subscribe ya di YouTube kita ya. Sampai ketemu lagi Pak Benny. Terima kasih banyak. Terima kasih Sobat BNL. Sampai ketemu lagi ya di podcast Haki Bawa Hoki berikutnya.